Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan media yang meliput acara rilis berita resmi statistik untuk beberapa perkembangan harga konsumen, kemudian perkembangan nilai tukar petani, perkembangan pariwisata, dan perkembangan transportasi. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya akan menyampaikan perkembangan harga konsumen. Perkembangan harga konsumen masih kondisi yang sama dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, yaitu masih terjadi inflasi. Kita lihat yang pertama adalah inflasi yang terjadi 0,61 di Kota Batam, kemudian inflasi tahun kalender itu sudah mencapai 4,41 dan kalau kita bandingkan inflasi bulan Juli 2022 dengan Juli pada tahun 2021 sudah mencapai angka 6,15. Demikian juga yang terjadi di Kota Tanjung Pinang. Inflasi yang terjadi di bulan Juli ini adalah 0,66 dan inflasi kalender sudah mencapai 4,22 dan inflasi Juli year on year di Tanjung Pinang 5,59, sehingga kalau kedua kota ini digabung yang akan mewakili Kepri, inflasi di bulan Juli ini adalah sebesar 0,61 dan inflasi tahun kalender sudah mencapai 4,38 dan kemudian inflasi year on year di bulan Juli ini sudah mencapai adalah sebesar 6,09. Bapak Ibu dan rekan-rekan media, kondisi ini memang masih dilanjutkan dari seperti pada bulan-bulan lalu, di mana pada setiap bulan masih terjadi inflasi. Hanya saja memang angka di bulan Juli ini sudah lebih lambat dibandingkan dengan kondisi bulan-bulan sebelumnya. Mudah-mudahan kondisi inflasi ini akan tertangani dengan baik, ya, dengan kerjasama dari seluruh pihak untuk menekan harga, karena memang dampak daripada tingginya inflasi ini tentu sangat tidak baik buat pembangunan, secara khusus di Kepri. Baik, untuk inflasi di Kepulauan Riau umumnya dipicu oleh kenaikan harga di angkutan udara, kemudian juga oleh naik harga di komoditi cabai merah, kemudian rokok kretek filter, bawang merah, kemudian juga kenaikan di bahan bakar rumah tangga, kemudian juga di beberapa kenaikan harga di sayur-sayuran seperti ketimun dan cabai hijau, cabai rawit, kemudian juga dipicu juga oleh kenaikan upah pembantu rumah tangga dan sayur kangkung. Ini adalah 10 komoditi yang memicu inflasi yang terjadi secara umum sebesar 0,61. Baik, kalau kita lihat dari kelompok pengeluaran, tertinggi itu memang tadi adalah dari transportasi 3,62. Jadi ada andil inflasi dari transportasi itu sebesar 0,44. Kemudian diikuti oleh tingginya tadi komoditi-komoditi baik di sayur-sayuran, secara khusus cabai-cabean, maka kelompok makanan, minuman, dan tembakau ada inflasi sebesar 0,53. Jadi dari sini yang inflasi yang sebesar 0,53 ini ada andil sebesar 0,15 terhadap inflasi yang terjadi ke sebesar 0,61. Kemudian selanjutnya kita lihat pakaian dan alas kaki juga masih ada terjadi inflasi 0,17, kemudian juga terjadi pada perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,19. Namun untuk kelompok pengeluaran di perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga terjadi deflasi sebesar 0,05. Kemudian kembali di kesehatan ada kenaikan inflasi 0,06. Kemudian namun untuk informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sudah mengalami deflasi sebesar 0,37. Kemudian rekreasi, olahraga, dan budaya masih mengalami inflasi 0,04. Kemudian pendidikan belum ada perubahan. Kemudian
penyediaan makanan dan minuman restoran juga masih stabil. Kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi 0,03. Jadi secara total inflasi di Kepri itu adalah sebesar 0,61. Nah, demikian juga kalau kita lihat inflasi tahun kalender yang sebesar 4,38 itu sebagian besar adalah dipicu oleh kenaikan di kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang secara kalender sudah mencapai 8,19. Kemudian diikuti juga oleh kelompok transportasi hingga saat ini sudah mencapai 7,93. Kemudian yang cukup tinggi itu adalah dari kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rumah tangga itu 4,27 dan kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran juga ada sebesar 3,42. Nah, dari beberapa kelompok makanan juga ada yang mengalami deflasi seperti di kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang dari Januari sampai bulan Juli ini secara total ada mengalami deflasi sebesar 0,55. Tentu saja ini adalah dari dampak pemulihan penanganan pandemi COVID-19 ketika kondisi ini dibandingkan dengan 2 tahun, tentu saja dengan kondisi pemulihan ini akan memberikan dampak terhadap penurunan harga di kelompok baik informasi, komunikasi maupun di jasa keuangan. Kemudian kalau kita lihat inflasi tahun atau year on year itu memang tertinggi itu di kelompok transportasi karena memang perubahan yang terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi di tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan inflasi 11,43. Kemudian diikuti juga oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau hingga 11,26. Ini adalah beberapa kelompok yang mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi di kondisi bulan Juli dibandingkan dengan Juli tahun sebelumnya. Sementara untuk kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan masih menunjukkan deflasi sebesar 0,62. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian untuk secara umum inflasi yang terjadi di Kepri. Nah, ini adalah akibatkan inflasi juga yang terjadi di Tanjung Pinang. Nah, kondisi Tanjung Pinang, inflasi yang sebesar 0,66 itu diakibatkan oleh ada 10 komoditi tertinggi pemicu inflasi yang terjadi, yaitu berasal dari komoditi cabai merah, kemudian angkutan udara, kemudian bahan bakar rumah tangga, bawang merah, telur ayam ras, cabai hijau, udang basah, cat tembok, tarif listrik, dan ikan tongkol. Memang berbeda ya dengan Batam tentunya, sehingga kondisi inilah yang mengakibatkan adanya inflasi di Kota Tanjung Pinang. Mari kita lihat untuk kelompok tertinggi pemicu inflasi yang terjadi di Kota Tanjung Pinang ini ternyata berasal dari transportasi yang sebesar 1,96 dengan andil sebesar 0,23. Kemudian diikuti oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi yang terjadi sebesar 1,11 dan andilnya adalah sebesar 0,33. Kemudian kelompok yang lain yang mengalami deflasi itu berasal dari kelompok pakaian dan alas kaki, kemudian pemeliharaan rutin rumah tangga, dan juga adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara untuk kelompok-kelompok lainnya itu berkisar dari 0 sampai ke angka 0,19. Nah, kemudian kalau kita lihat inflasi tahun kalender tertinggi itu berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang sudah mencapai 8,27. Kemudian kedua diikuti oleh kelompok transportasi yang mengalami inflasi sebesar 5,73. Kemudian seterusnya berasal dari pemeliharaan rutin rumah tangga
dan juga dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ya, jadi ini adalah kelompok-kelompok yang cukup tinggi inflasi yang terjadi di tahun kalender, yaitu inflasi dari Januari sampai dengan Juli tahun 2022. Kemudian kalau kita lihat inflasi year on year, tertinggi yang terjadi itu berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu 10,37, kemudian diikuti oleh kelompok transportasi 9,07, dan juga yang cukup tinggi adalah berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang inflasinya sudah 6,37%. Sementara untuk kelompok-kelompok yang lain masih berkisar dari 0 sampai 5%. Inilah kondisi untuk kota inflasi Tanjung Pinang, dan selanjutnya adalah untuk Batam nanti akan dirilis oleh teman-teman di BPS Kota Batam. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan kondisi perkembangan nilai tukar petani atau yang disingkat dengan NTP Juli 2022. Nilai tukar petani untuk Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan 1,7% menjadi 109,96. Nah, ini tentu adalah kondisi yang cukup baik ya, untuk angka dari kenaikan di Juni 2022 108,12 ya. Dan adapun kenaikan ini dipicu oleh kenaikan yang terjadi pada kelompok hortikultura, kemudian juga tanaman perkebunan rakyat, kemudian dari perikanan, nelayan, dan pembudidaya ikan. Sementara untuk kelompok tanaman pangan dan peternakan mengalami penurunan angka nilai tukar petani ini. Baik, kalau penurunan yang terjadi di tanaman pangan itu adalah ada penurunan sebesar 1,42%, dan di peternakan ada penurunan sebesar 0,05%, yaitu menjadi 101,76. Sementara untuk hortikultura ada kenaikan sebesar 6,04%, kenaikan ini cukup tinggi. Kemudian dari tanaman perkebunan rakyat juga ada kenaikan walaupun cukup lambat, yaitu 0,47%. Dan dari kelompok perikanan juga demikian, ada kenaikan 0,45%. Nelayan 0,43%, dan pembudidaya ikan mengalami kenaikan 0,09%. Sehingga secara total dari kelompok nilai tukar petani ini ada kenaikan 1,70%. Kalau kita lihat perkembangan ini adalah yang terjadi pada tahun 2022 ini sudah cenderung membaik. Bahkan sejak April 2022 ini sudah ada kecenderungan meningkat dengan angka yang terjadi tadi di bulan Juli menjadi 109,96 ini. Dan kondisi di tahun 2022 tentu saja sudah jauh lebih baik kalau kita bandingkan dengan kondisi 2 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 dengan 2021. Baik, selanjutnya adalah nilai tukar usaha pertanian atau nilai tukar NTUP ya, kondisi Juli 2022. Yang pertama kita lihat kelompok yang mengalami peningkatan adalah kelompok hortikultura. Kelompok hortikultura meningkat 6,28% menjadi angka 115,63. Kemudian diikuti oleh kelompok tanaman perkebunan rakyat yang meningkat sebesar 1,26% menjadi angka 106,69. Kemudian diikuti oleh peternakan yang naik 0,15% menjadi 102,91. Kemudian juga di perikanan naik 0,67% dengan angka 112,80. Kemudian di pembudidaya ikan yang mengalami kenaikan 1,28% menjadi 96,34.
Kemudian kelompok yang mengalami penurunan NTUP ini masih berasal dari kelompok tanaman pangan yang menurun 1,22%, yaitu menjadi 95,32. Kemudian adalah kelompok nelayan. Oh maaf, ya. Jadi hanya kelompok tanaman pangan yang mengalami penurunan di nilai tukar usaha petani. Ya, jadi nilai tukar usaha petani itu adalah indeks yang dibayar sebagai indeks yang diterima, tetapi lebih kepada hanya kegiatan pertanian tanpa mengukur nilai konsumsi oleh para petani. Sementara nilai tukar petani itu sudah mengukur termasuk pengeluaran untuk biaya konsumsi sehari-hari. Nah, dengan demikian, dengan kondisi nilai tukar utama pertanian, di mana ada 5 komponen yang mengalami kenaikan, sementara ada 1 yang mengalami penurunan, mengakibatkan adanya kenaikan secara umum 2,09% menjadi 109,72. Selanjutnya adalah indeks konsumsi rumah tangga di pedesaan atau IKRT Provinsi Kepulauan Riau. Nah, untuk bulan Juli masih mengalami inflasi ya sebesar 0,81 dan artinya kondisi yang sama ya, inflasi yang terjadi di perkotaan ternyata juga di pedesaan juga ada mengalami kenaikan harga yang kita catat, yaitu tadi dengan angka 0,81. Nah, kemudian kalau kita hitung tahun kalendernya juga, yaitu Juli 2022 dibandingkan terhadap Desember 2021 sudah mencapai 2,89. Nah, kondisi ini memang masih jauh dibandingkan inflasi yang terjadi di daerah perkotaan yang sebesar 4,38. Sementara untuk pedesaan masih 2,89. Kemudian kalau year on year, di mana Juli 2022 dibandingkan dengan kondisi harga di Juli 2021 sudah mencapai 4,20%. Jadi yang mau disampaikan adalah kenaikan yang terjadi tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di kondisi harga yang terjadi di pedesaan. Dan tentu saja ini harus dijaga, jangan sampai ini nanti akan mengakibatkan dampak terhadap kemiskinan yang terjadi di Kepulauan Riau. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan perkembangan pariwisata di bulan Juni 2022. Yang pertama adalah perkembangan jumlah kunjungan wisman atau wisatawan mancanegara. Kalau kita lihat perkembangan kondisi di tahun 2022 ini sudah lebih membaik ya dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, di mana kondisi di bulan Mei jumlah wismannya adalah sebesar 23.842 orang dan di bulan Juni sudah jauh meningkat menjadi 57.465. Tentu saja ini menjadi sangat menggembirakan karena ini adalah kondisi yang menunjukkan pemulihan ekonomi berangsur-angsur. Kemudian itu adalah kondisi month-to-month, berarti ada kenaikan 141,02%. Dan kemudian kalau kita bandingkan kondisi Juni 2022 terhadap Juni 2021, itu juga mengalami peningkatan sebesar 104,80%. Kemudian kalau C2C, yaitu dengan kondisi dari Januari sampai Juni 2022 dibandingkan dengan total dari Januari Juni 2021, peningkatan yang sangat signifikan, itu sekitar 5 ribuan ya, 5.682,08%. Itu adalah kondisi perkembangan kunjungan wisman dari yang terjadi di Kepulauan Riau. Dan kemudian kalau kita lihat total, ya totalnya itu tadi ya, yang C2C itu yaitu di tahun 2021 dari Januari sampai Juni itu jumlah wisman yang berkunjung itu adalah sebesar 1.646 orang.
Namun di kondisi tahun 2022, Januari sampai Juni 2022 sudah meningkat menjadi 95.173 orang. Yaitulah ada persentase yang sampai ribuan persentase jika dibandingkan dengan angka-angka yang dimaksud. Baik Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, saya akan melanjutkan kondisi perkembangan kunjungan Wisman dari 4 pintu masuk di Kepulauan Riau. Yang pertama adalah di Batam. Kita lihat di Batam man-to-man, ya, man-to-man artinya kita bandingkan di Juni 2022 dibandingkan dengan Mei 2022 juga mengalami peningkatan sampai 136,69%, yaitu dari 16.761 pengunjung kunjungan Wisman menjadi 39.675 orang. Kemudian kalau kita year on year meningkat sangat signifikan, ya. Kalau di bulan Juni 2021 hanya sekitar 251 orang, sementara tadi Juni 2022 sudah mencapai 39.675 orang. Jadi perkembangannya kalau kita hitung ya persentasenya sudah sampai 15 ribuan persen. Kemudian kita lihat Tanjung Pinang. Tanjung Pinang man-to-man itu mengalami peningkatan 142,42%, yaitu dari angka yang sangat kecil, ya, bahkan kita tidak ada sama sekali ya orang yang datang berkunjung ke Tanjung Pinang itu meningkat menjadi 1.141 di bulan Mei 2022, bahkan di Juni 2022 sudah capai 2.766 pengunjung. Kemudian pintu masuk ketiga adalah Bintan. Bintan juga mengalami yang man-to-man-nya 136,87%. Sementara untuk year on year ada sekitar puluhan ribu persen, yaitu dari 20 orang di bulan Juni 2021 menjadi 12.509 di bulan Juni 2022. Kemudian kalau kita bandingkan di bulan Mei 2022 yang sebesar 5.281 orang. Dan selanjutnya pintu keempat adalah Karimun. Karimun di bulan Juni 2021 tidak ada kunjungan wisatawan. Namun di bulan Mei 2022 sudah ada 659 orang, bahkan di Juni 2022 sudah 2.519 orang. Jadi ada peningkatan untuk man-to-man 282,25%. Ya. Kemudian selanjutnya adalah negara utama asal Wisman ke Kepulauan Riau. Nah, tertinggi itu terjadi ya dari negara Singapura. Kalau di bulan Mei itu Wisman yang datang dari negara Singapura itu sekitar 10.796 orang, namun di bulan Juni ada peningkatan yang sangat signifikan menjadi 31.160 orang. Demikian juga yang berasal dari negara Malaysia, dari 3.105 orang menjadi 6.126 orang. India dari 2.163 pada bulan Mei menjadi 3.774 orang. Demikian juga dari Tiongkok, Filipina, Australia, dan dari negara Inggris. Nah, itu kita bisa lihat persentasenya memang terbesar itu berasal dari negara Singapura. Kemudian jumlah kunjungan dari Januari sampai Juni dengan periode 2021 dibandingkan dengan 2022 peningkatannya sangat signifikan. Bahkan dari negara Singapura yang di Januari Juni 2021 hanya kedatangan 194 orang, namun di tahun 2022 dengan periode yang sama sudah sekitar 48.681 orang. Demikian juga dari negara Malaysia, India, Tiongkok, Inggris, Australia, Amerika, dan negara-negara yang lain. Jadi kita bisa lihat di layar masih terbesar itu berasal dari negara Singapura. Baik, selanjutnya indikator yang lain adalah
perkembangan tingkat penghunian kamar atau yang kita singkat dengan TPK untuk khusus hotel berbintang. Dan di bulan Juni TPK sudah mencapai 45,21% dari total kamar yang tersedia, dan kondisi ini meningkat sekitar 8,10 poin dibandingkan dengan Mei 2022 yang sebesar 37,11. Dan kalau kondisi ini kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya memang sudah jauh lebih tinggi, ya, kondisinya memang sudah menunjukkan kondisi di sebelum awal pandemi. Ya, jadi mudah-mudahan nanti angka ini akan meningkat lebih tinggi lagi seiring dengan kondisi pemulihan ekonomi yang terjadi secara khusus di Kepulauan Riau. Ya. Jadi kalau tadi man-to-man sebesar 8,10 poin, nah kemudian untuk year on year sudah ada peningkatan dari 23,03 di bulan yang sama pada tahun 2021, sehingga ada kenaikan 22,18 poin menjadi 45,21 di bulan Juni tahun 2022. Dan selanjutnya adalah perkembangan transportasi udara dan laut. Baik, yang pertama adalah penumpang angkutan udara dari Mei 2022 ke Juni 2022. Jika di bulan Mei ada jumlah penumpang angkutan udara sebesar 385.884 orang, dan di bulan Juni sebesar 371.133 orang. Memang ada penurunan, ya, penurunan sekitar 1,42%. Nah, demikian juga penumpang pesawat yang datang, ya, itu adalah 204.050 orang di bulan Mei, menurun menjadi 195.150 orang di bulan Juni 2022. Kemudian yang berangkat juga demikian, yang penumpang pesawat yang berangkat, ya, domestik dari Kepri itu adalah di bulan Mei sebesar 181.834 orang, sedikit menurun di bulan Juni menjadi 175.983 orang. Jadi memang kondisi yang berbeda ini adalah akibat perayaan Idul Fitri yang terjadi di bulan Mei, sehingga penumpang yang terjadi di bulan Mei itu memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Juni. Kemudian selanjutnya adalah penumpang pesawat yang total internasional di bulan Mei 2022 adalah sebesar 213 orang, namun di bulan Juni sudah jauh meningkat menjadi 6.294 orang. Kemudian juga itu berasal dari jumlah yang datang dengan penerbangan internasional di bulan Mei adalah sebesar 106 orang, dan di bulan Juni meningkat menjadi 438 orang. Kemudian di penumpang pesawat berangkat yang dari Mei 107 orang menjadi 5.856 orang. Jadi memang terlihat penumpang yang berangkat sangat jauh, ya, dibandingkan penumpang yang datang. Dan selanjutnya adalah untuk angkutan laut. Di bulan Mei 2022 jumlah penumpang angkutan laut itu adalah 756.743 orang totalnya. Kemudian total penumpang di bulan Juni itu menjadi 664.594. Nah, dari jumlah total penumpang di bulan Mei itu berasal dari jumlah yang datang di bulan Mei itu 387.000 orang 158. Kemudian di bulan Juni menurun menjadi 335.883 orang. Demikian juga penumpang yang berangkat
di bulan Mei itu adalah sebesar 369.585 orang, menurun menjadi 328.711 orang. Inilah kondisi penumpang yang berangkat maupun yang datang untuk angkutan laut. Nah, kemudian penumpang kapal yang secara total tapi internasional, ya, keluar ke luar negeri di bulan Mei itu secara total 132.167 orang yang berasal dari penumpang yang datang 62.571 orang dan penumpang yang berangkat 69.596 orang. Meningkat cukup jauh, ya, yaitu meningkat sekitar 93,07% menjadi 255.172 orang pada bulan Juni. Dan ini berasal dari penumpang yang datang di bulan Juni itu 113.074 orang dan penumpang yang berangkat itu 142.098 orang. Kemudian kita lihat untuk bongkar muat bagasi dan barang angkutan udara. Untuk bongkar mengalami peningkatan yang cukup tinggi, ya, ada kenaikan 7,73% di bulan Mei, yaitu 3.208,58 ton, naik menjadi 3.328,25 ton. Kemudian yang bermuat, ya, dengan kondisi domestik juga mengalami kenaikan 6,19%, yaitu dari 2.744,86 ton di bulan Mei 2022, kemudian meningkat menjadi 2.914,80 ton di bulan Juni 2022. Nah, kemudian untuk yang internasional juga mengalami kondisi yang sama, di mana jika di bulan Mei tidak ada yang tercatat, tapi di bulan Juni sudah ada angka 4,23 ton. Demikian juga muat, ya, muat pun kondisi yang sama, di bulan Mei tidak ada muat barang secara internasional, namun di bulan Juni 2022 sudah menjadi 89,74 ton. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan untuk kondisi perkembangan harga konsumen tadi yang kita sebut dengan inflasi, kemudian tadi perkembangan nilai tukar petani, juga perkembangan pariwisata, ya, yang kita ukur dari jumlah wisatawan Nusantara, wisatawan internasional maupun tingkat penghunian kamar, dan terakhir tadi adalah perkembangan transportasi baik dari angkutan udara maupun angkutan laut. Mudah-mudahan angka ini menjadi angka yang bisa mencerahkan, ya, Bapak Ibu sekalian, bahkan untuk memberikan indikasi sudah adanya secara signifikan pemulihan ekonomi yang terjadi baik secara nasional maupun secara khusus di Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.